tidak harus sama dengan orang lain itu sifat yang baik. Tidak apa-apa, selama tidak ganggu orang lain. Lampu belakang saya ganti putih. Orang kalau lagi bawa mobil, nah itu kadang-kadang dia bingung, motor ini ke depan atau ke belakang. Karena lampunya lampu depan ini biasanya. Nah orang yang bawa motor mungkin dia tidak tahu itu. Tapi bagi pengendara mobil, itu dia akan bingung nanti. Tahu-tahu ada motor yang di tengah baru menggok, terus di depannya langsung putih. Dia takutnya motor itu lagi ke sini. Karena mobil lebih cepat. Lah, loh kan saya biasa kalau begitu iya karena kamu tidak bisa nyetir mobil. Kalau kamu bisa nyetir mobil dan kamu sedang bawa mobil, kamu akan kaget kalau lihat motor yang belakang lampunya putih atau kuning. Diberi warna merah supaya bisa membedakan, oh ini arahnya ke depan. Oh ini arahnya berlawanan supaya tahu. Nah ini tidak dibalik, yang belakang putih, yang depan merah. Ya, jadi saya sarankan itu kepada semua yang ada di hadirin atau di video ini. Berapa mahalnya lampu belakang itu? Kok kalau mati tidak dihidupkan sampai lama tidak dihidupkan. Lampu depan tidak dihidupkan. Saya bisa melihat, ya Anda bisa melihat. Orang yang di belakang Anda mungkin tidak kelihatan. Ya toh, jangan dilihat dari kacamata saya sendiri, tapi lihatlah dari mana orang lain melihat. Orang-orang yang biasa bawa mobil itu paling kaget kalau tahu-tahu di depannya seperti ada yang lewat. Karena terus terang saja jalan-jalan di Indonesia ini jarang ada penerangannya, jarang ada lampu jalan itu. Adapun biasanya sering mati. Yang sering kalau malam di daerah mau ke Pasuruan atau pengajian di daerah-daerah yang itu seringnya kita tidak tahu seperti ada yang bergerak di depan itu. Ternyata sepeda motor dorong sepeda motornya yang temannya yang mati disuruh ini edek begini. Ya itu betul saling menolong, cuman membahayakan yang belakang. Atau tahu-tahu nyebrang cepet-cepetan. Aku cepet kok, iya kamu cepet. Orang yang nyetir itu kasihan. Atau misalnya nyebrang ketika ada tronton trailer motor truk besar lagi jalan. Tahu-tahu nyebrang dia. Nah ini ngeremnya itu butuh sekitar mungkin 50 atau 70 meter baru berhenti dia. Nah kalau ada apa-apa dia yang kena. Nah itu kan harus mikir orang lain. Ya, sehingga ini juga perlu dijadikan topik pembahasan. Baik di jalan itu, baik berlalu lintas itu juga salah satu yang harus dilakukan. Ya, pakai helm sampai bunyi klik. Helmnya yang SNI, jangan yang INS. Kenapa kok pakai helm? Oh, saya itu sudah biasa dengan tawakal kepada Allah. Oh, ikhtiar dulu. Nabi Muhammad itu sudah yakin kalau perang menang, tetap pakai pelindung kepala, tetap pakai tameng, padahal tahu menang. Rasul itu sudah tahu kalau perang akan menang, tetap pakai tameng, tetap pakai penutup kepala. Padahal sudah yakin menang, dan sudah ada jaminan dari Allah bakal menang, tetap pakai pelindung. Nah orang kalau pakai helm, niat niru Rasul, ya dapat pahala dia. Ya toh? Kalau dia pakai safety belts, niat karena Rasul juga menjaga keselamatannya, dapat pahala. Safety belt itu bisa berpahala. Pakai helm itu berpahala. Jangan takut sama polisinya. Polisi tidak selalu melihat, tapi Allah kan melihat. Oh, ada hambaku yang menggunakan alat-alat keselamatan meniru dari nabinya. Ya dapat pahala helman itu. Dapat pahala helman itu. Helman dapat pahala. Hati-hati di jalan dapat pahala. Jalan itu tidak ada yang diwakafkan. Pun dulu dari Bedali sampai Patal itu dulu wakaf ayah saya jalannya. Jadi saya bisa bebas di situ. Kan memang paling banter balapan kan di situ. Malam minggu. Sehingga mobil kalau lewat diberhentikan dulu. Karena kita mau balapan. Loh kalau mau balapan itu di tempat yang tidak dilewati orang banyak. Ya toh? Karena masyarakat ini kan umum ya mengganggu begitu itu akan ada efeknya karena Allah itu mengharamkan kezaliman kepada siapapun. Pengguna jalan yang baik itu mendapatkan pahala dari Allah karena memikirkan urusan orang lain. Ada mobil yang jalannya agak sempit, jenengan sedikit ngalah, itu edukasi buat dia.
Nggak usah kita tetap jalan, kemudian ketika kita terpaksa minggir, kok gelem minggir. Padahal awake dhewe aslinya nggak gelem minggir. Karena terpaksa, jangan. Bagaimana caranya mengajarkan orang lain supaya berlalu lintas yang baik ketika mulai mau bersalipan atau berpapasan begini, jenengan ngalah dulu. Pasti insya Allah orang yang lewat itu akan respect. Dan itu akan nular ke orangnya. Dulu saya enggak mau ngalah begitu. Saya kalau di jalan ya kuat-kuatan ayo. Ketika saya melihat orang mau lewat, mobilnya lebih bagus dari saya, ya toh? Dia posisi lebih menang, tapi dia ngasih jalan. Langsung berubah saya. Oh iya. Yang lebih pantas sombong aja dia ngalah. Lawang saya yang bawa mobil biasa, kok mau merasa lebih baik dari dia. Dia yang mobilnya baik aja ngalah. Sejak saat itu saya kalau ada mobil ya saya ngalah. Apalagi kalau truk yang besar itu saya ngalah. Ya, hati-hati, kasihan truk-truk itu kasihan, ya truk-truk itu kasihan, dikasih jalan, jangan dipotong. Ya, jangan dipotong. Kalau punya konco supir dikasih tahu, "Mas, hati-hati Mas. Istri di rumah nanti Mas." Ya, kalau jajan yang baik, ya. Jangan jajan yang macem. Ya kalau jajan gorengan enggak apa-apa. Kalau jajan yang hidup itu jangan. Tidak semua, tapi ya harus dinasihati kalau punya konco, hati-hati ya. Nanti tidak barokah pekerjaannya. Walhasil di jalan itu yang baik. Ya, jangan melanggar. Bukan karena takut polisi, bukan sok nasionalis, bukan. Orang baik di jalan itu berarti dia mengikuti Kanjeng Nabi. Oh, tidak mau Rasulullah. Rasulullah tidak mau mengganggu begitu, tidak mau. Trek-trekan di jalan tidak mau. Ya, tidak mau. Ada kuda ditunggangi, sering saya sampaikan, ada kuda ditunggangi. Kuda itu dia berzikir kepada Allah, jangan dijadikan kursi dia. Ke kuda aja Rasulullah tidak mau zalim. Apalagi ke manusia, di jalan itu ada haknya. Jelas nggih? Ya, itulah pengajian kita pada sore hari ini. Pengajian tentang lalu lintas, itu harus dilakukan. Ya karena muslim itu kalau di jalan Anda itu simbol muslim, apalagi yang kopiahan. Tulisannya Majelis Maulid wa Ta'lim. Orang lihatnya gimana? Oh ini santri, kan begitu nilainya. Jangan. Orang kalau misalnya bawa mobil, tulisannya Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kan logonya itu islami banget. Tapi mobilnya itu jalannya baik. Kalau ada supeltas, kasih. Kalau ada macet, dia minggir, ngasih jalan yang lain. Kalau apa-apa dia orang lihat itu, oh anjing pantes yo, memang orang-orang yang seneng sama agama. Tapi kalau begitu buruk, yang kena itu agama. Pernah saya ceritakan dulu, ada satu orang nyusul saya pengajian. Ketika diminta di lampu merah, tidak dikasih, tidak dilihat. Kalau dikasih, ya kasih. Kalau tidak dikasih, kasih kode supaya dia bisa minta ke yang di belakang, ngamen dia, ngamen. Nah itu dia diam aja lihat belakang, lihat depan. Ini genjrengan terus sampai senarnya pedot. Lah, saya sudah mulai tidak enak sama yang jemput saya ini. Saya tidak enak begini. Kalau tidak dikasih ya ditolak. Ngapunten atau mohon maaf. Ya kalau mau tidak dikasih tolak. Ini diam dia, ngadep depan terus. Lah jendelanya itu agak buka sedikit karena tidak ada AC-nya. Terus si pengamen bilang, wah oleh kopiane tok. Sekarang siapa yang salah? Bukan yang pengamennya. Ya yang kopian ini. Kalau dia ngapunten Mas, dia akan ke belakang tidak pakai ngomong apa-apa. Tapi kalau dia didiamkan, ditolak tidak, diberi tidak, ya akan keluar omongan seperti itu. Ya kita tidak bisa mengharapkan orang itu akan respect yang di jalan itu, respect kepada orang yang berkopiah. Ya kita yang harus menunjukkan jati diri bahwa orang berkopiah itu di jalan itu baik. Pesan ini disampaikan di Majelis Nurul Iman. Ya, wallahu a'lam bishawab.